Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rida? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Noval Ahmad Hakim, salah seorang siswa berprestasi MAN 1 Kota Malang. Malam ini kita akan berbincang-bincang terutama dalam hal bagaimana tips-tips sehingga sering mencapai kejuaraan di berbagai bidang, tapi yang paling ditekuni adalah di bidang riset dan robotik. Mas Noval, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, ya. Terima kasih ya di sela-sela kesibukan mengerjakan tugas, mengerjakan PR, malam ini bisa hadir di rumah Bu Rida dalam podcast yang sangat spesial malam ini. Ya. Banyak juga Bu sudah mengundang saya ke sini. Iya, coba diceritakan dulu bagaimana ini riwayat pendidikannya kok sampai MAN 1 Kota Malang. Dari luar kota ya Nak ya? Tepatnya dari Jakarta atau? Saya kelahiran di Depok. Tapi Depok, dari kecil TK sampai SD tuh di Jakarta Selatan. Iya. Di Jakarta Selatan, pindah lagi ke Jawa Timur ke Probolinggo, itu MTS di sana. Jadi selama 3 tahun MTS, terus SMA-nya pindah ke MAN 1 Kota Malang. Dari Probolinggo ke Kota Malang. Iya. Kok tahu dengar MAN 1 dari mana Nak? Ceritanya. Dulu tahu dari MAN 1 itu dari anak temennya mama, ada yang alumni dari MAN 1 juga, masnya temen alumni dari MAN 1 juga, karena MAN 1 berkualitas dan lain-lain, robotiknya juga lumayan maju, jadi ya saya tertarik buat masuk di MAN 1 Kota Malang. Insya Allah pilihan yang sangat tepat ya Alhamdulillah. MAN 1 Kota Malang, Alhamdulillah dari tahun ke tahun ini semakin jaya, semakin berprestasi siswa-siswinya, termasuk Mas Noval ini. Coba diceritakan pengalaman atau prestasi yang sudah dicapai dari kecil sampai sekarang, bagaimana di bidang apa saja? Kalau dulu pas SD sempat ikut lomba Lego. Jadi ya permainan Lego yang brick balok-balok terus dibangun-bangun seperti itu dulu 2 kali ikut lomba dan alhamdulillah 2 kali juara juga. Tingkat? Itu tuh masih lupa kayaknya itu kecamatan apa kurang tahu ya. Jadi yang ngadain tuh memang dari brand Legonya langsung. Yang ngadain lomba tersebut. Bisa saja nasional waktu itu ya. Oh ya, kurang tahu juga. Saya waktu itu masih kecil kan. Jadi dari SD sudah mulai mengikuti perlombaan ya Nak ya. Yeah. Oke, setelah SD. Setelah SD terus di MTS saya nemu ada ekstrakurikuler robotik di sana. Terus ya memang semenjak saya SD tuh suka main Lego ya, karena memang tertarik dengan hal-hal yang ngerakit-rakit, ngebangun-bangun kayak gitu. Jadi kayak pas MTS ngikut ekstra robotik dan saya punya komitmen yang lumayan di saat ikut ekstrakurikuler itu. Terus direkrut buat ikut lomba-lomba di sana. Jadi mulai ikut lomba-lomba ya semenjak MTS itu. Dan juga sudah mencapai kejuaraan ya Nak? Ya, alhamdulillah sudah mencapai kejuaraan. Alhamdulillah. Berarti robotik ini kayaknya sudah mulai tingkat SD sudah mulai tertarik ya di bidang ini. Bagaimana ini dari kecil apa memang sudah kelihatan bakatnya di bidang itu? Gimana? Ya, kalau dari kecil sih mungkin yang menjadi salah satu cikal bakalnya tuh saya suka ngebongkar mainan. Saya suka ngerusakin mainan kayak entah mobil remote, entah juga robot-robotan itu saya pretelin. Saya pretelin itu saya coba sambung asal-asalan walaupun akhirnya nggak jadi apa-apa. Kadang juga malah rusak ya. Iya, kadang malah rusak gitu. Ya akhirnya kadang sama papa dibiarin, kadang sama papa juga ditegur kayak gitu gara-gara kayak jadi jiwa kreatifnya sudah muncul dari kecil rupanya. Oke. Sehingga di MTS ini selain robotik ada lagi Nak yang ditekuni? Selain robotik tuh ada perfilman, sinematografi. Ya. Apa memang eskul itu ada waktu MTS? Itu kayak bukan ekskul ya. Jadi semacam anak-anak yang punya potensi tuh saya kurang tahu juga gimana asal usulnya. Kok tiba-tiba tapi
ya tiba-tiba saya direkrut aja gitu sama teman saya untuk gabung ke perfilman itu, ke kru film itu. Bagaimana nak kesan pesannya di perfilman? Ini juga lanjut sampai sekarang rupanya ya? Ya masih lanjut, alhamdulillah masih lanjut. Cuman sudah gak setekun dulu karena sekarang saya lebih memfokuskan diri saya ke bidang robotik sama riset itu tadi. Itu tadi prestasi di MTS ya nak ya. Kalau di MAN 1 mulai kelas 10? Kalau di MAN 1 mulai kelas 10, kalau nggak salah sudah habis masuk MAN 1 kelas 10 3 bulanan itu saya udah langsung ikut lomba, ikut lomba Madrasah Robotic Competition waktu itu yang ngadain Kementerian Agama. Saya ikut itu karena lombanya masih online ya, karena kan waktu itu kan masih pandemi. Masih pandemi. Jadi kita kayak ngebuat video gitu ya, itu skill perfilman saya gunakan di situ. Betul ya, ya, jadi kepake lah akhirnya ketika waktu pas MTS suka belajar di sinematografi itu akhirnya tuh pas MAN juga kepake, masih nyambung gitu walaupun ya sudah bidang robotik gitu kan. Waktu itu masih online itu ya, masih online itu dari Probolinggo. Kelas 10 sudah mencapai kejuaraan di Kemenak RI, juara berapa nak? Dapat juara 3 kemarin. Luar biasa ya. Setelah itu riwayat perlombaan yang sudah dimenangkan? Mulai ikut lomba-lomba lagi di robotik ya. Itu kalau selama di MAN kayaknya alhamdulillah 4 kali juara. Alhamdulillah. Kalau Jawa Timur apa? Nasional. Semuanya. Nasional semuanya. Terus kalau di riset tuh kayaknya kurang lebih 5 atau 6 alhamdulillah. Iya. Kalau boleh tahu judulnya apa saja nak ini? Temanya yang di riset ini. Kalau temanya yang di riset tuh yang pertama ada yang kemarin alhamdulillah habis dapat medali emas di Akademi Madrasah Digital. Itu judulnya Invas Indoor Farming System. Jadi apa itu, nak? Sistem bertani otomatis dalam ruangan berbasis Internet of Things. Jadi itu seperti menciptakan ekosistem buatan untuk kita bertani. Jadi kita tidak akan ketergantungan lagi dengan cuaca di luar, dengan kondisi alam di luar sana seperti apapun. Ya kita tetap bisa bertani. Jadi gak usah takut dengan curah hujan yang tinggi, gak usah takut dengan musim kemarau gitu. Terus juga hama juga karena kita membuat ekosistem buatan. Jadi ada lampu sebagai pengganti sinar matahari, terus ada pompa sebagai saluran irigasinya, terus juga sumber energinya kita menggunakan panel surya. Jadi benar-benar ramah lingkungan juga. Terus untuk penyimpanan air irigasinya kita menggunakan penyimpanan dari talang air hujan. Jadi disimpan gitu airnya. Kok sampai punya ide seperti itu, ceritanya ini bagaimana ya? Waktu itu dapat ide seperti itu sih banyak sih, inspirasinya tuh mungkin dari film-film yang saya tonton ya. Jadi saya nonton waktu itu filmnya tuh bercerita tentang bencana kelaparan karena memang lagi ada pergantian musim yang benar-benar berbahaya waktu itu ceritanya. Yang sangat ekstrim gitu. Terus saya mulai berpikir saat itu, ini kalau misalkan kejadian seperti ini terjadi beneran di dunia nyata tuh seperti apa gitu kan. Saya membayangkan hal tersebut, terus ya kayaknya ini bisa diakali, dibuatkan sebuah ekosistem buatan agar ya nauzubillahi min dzalik kalau misalnya kejadian seperti itu terjadi gitu kan, seperti di film itu. Kalau itu tim ya nak ya? Kalau itu ya tim, itu berlima kita. Luar biasa. Terus judul yang lain nak? Kalau tadi tentang ekosistem. Judul yang lain tuh terus juga ada di bidang kelas 11 juga ya? Iya, kelas 11 juga. Itu ada pembangkit listrik energi pantai. Jadi di pantai kan ada 3 elemen utama kan. Itu ada elemen panas sinar matahari, terus ada energi kinetik ombak. Jadi ombak dari pantai kan gak bakal habis-habis. Terus setelah itu juga ada angin darat sama angin laut. Jadi dari 3 elemen tersebut itu tuh bisa diubah menjadi energi semua. Seperti contohnya di daerah pantai kan panas. Itu benar-benar akan sangat efektif ketika kita meletakkan panel surya di daerah tersebut. Jadi akan berubah menjadi energi listrik dari panas yang mungkin cuman ya gak kepake apa-apa gitu kan di daerah pantai itu. Itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi energi listrik. Terus juga ada angin darat sama angin laut yang bisa kita gunakan untuk memutar
turbin baling-baling. Jadi luar bisa biasa menjadi ya, energi listrik ya. juga itu. Terus setelah itu juga ada gelombang air laut atau ombak gitu ya. Itu kan karena dia bergerak terus non-stop, jadi ya bisa kita gunakan juga seperti semacam ada pelampung yang di bawahnya tuh terhubung sama dinamo generator. Luar Jadi biasa. ketika pelampung itu bergerak, itu bakal menghasilkan energi listrik. Heeh. Iya, 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 iya. Terus kalau yang tentang film tadi masih kurang terasa ya, Nak, ya untuk sekarang. Masih Iya, fokus di risetnya iya ya. masih fokus di risetnya. Nah, selama ini peran ayah bunda ini Hmm. bagaimana, Nak, tentang dalam hal bakat sampai di bidang tadi Iya. robotik termasuk riset itu dari awal memang sudah sangat mendukung ya, Nak, ya. Iya, alhamdulillah sangat mendukung sih, mama sama papa benar-benar suportif banget. Alhamdulillah, bersyukurlah, Nak, ya. Iya, Bahkan kalau nggak salah sudah punya kamera sendiri ya ini iya, untuk mengembangkan alhamdulillah. bakatnya di bidang Nah, perfilman itu iya, ya. alhamdulillah sama papa udah dibeliin kemarin. Iya. Padahal Bu Rida pernah dengar katanya dari HP itu sudah bisa untuk bermacam-macam Iya, ini ya, Nak, ya, aktivitas. Ternyata kalau sudah punya kamera sendiri lebih ya lebih, fokus ya ya, lebih apa ya, bisa lebih maksimal lah. maksimal. Mendapatkan Ya. hasil-hasil yang maksimal. Oke. Nah, kok sampai seperti sampai hari ini ya, ini kira-kira apakah yang paling berperan ini ayah bunda atau guru atau juga justru sampean sendiri, Nak? Bagaimana ceritanya bisa sampai hari ini? Ya kalau menurut saya sih ya tetap Dari perannya ke diri saya sendiri diri sih. yang paling menentukan ya, Nak, ya? Iya, yang paling menentukan diri saya Oke. sendiri. Karena kalau misalkan orang tua sama papa bener-bener suportif tapi kitanya nggak ada Kurang. kemauan untuk maju ya juga Oke. nggak bakal berkembang gitu. Apakah itu dilalui dengan les atau belajar sendiri otodidak, Nak? Semua bakat minat sampean ini pengembangannya? Untuk sejauh ini sih mungkin sekitar 80% ilmu pengetahuan saya di bidang pengetahuan sains-sains seperti ini tuh ya saya belajar otodidak. Saya cari di internet itu, di Google, di YouTube. Iya, Terus iya. juga bahkan ada beberapa buku juga yang sudah saya baca. Alangkah hebatnya ya seandainya para remaja ini punya kesenangan kayak yang sampean tekuni ya, Nak, ya. Sayang para remaja masih banyak yang menggunakan internet ini dari sisi yang kurang positif. Nah, ini mungkin Mas Nova juga pernah menjumpai lingkungan yang seperti itu atau sudah pernah mengajak mereka pada ayo kita lihat yang positif ini, banyak ilmu yang sangat bermanfaat di sini. Bagaimana tentang hal itu, Nak? Ya, kalau menurut saya sih kita sebagai remaja harus mencari minat dan bakat kita di mana. Ketika kita sudah menemukan minat dan bakat kita, kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya kita bisa menjadi yang terbaik di bidang tersebut. Karena dengan seperti itu insya Allah bakal berujung pada kesuksesan kita di masa yang akan datang. Oke, baik. Sementara ini ya, Nak, ya, sebagian remaja ini kurang pede untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya punya potensi. Nah, itu bahkan tidak mengakui. Padahal Allah sudah memberikan pada semua hambanya ini adalah potensi. Dan itu berupa bakat tadi. Nah, supaya para remaja ini lebih percaya diri lagi. Bahwa kadang-kadang malah mengingkari, memiliki bakat itu tapi dia nggak mengakui. Nah, ini kira-kira apa yang bisa dilakukan tips-tipsnya, Nak? Dan dikaitkan dengan manajemen waktu Nova selama ini bagaimana sampai dalam mengatur waktu sehingga bisa selalu berprestasi juga secara akademiknya nilai di rapotnya juga bisa bagus. Ini bagaimana tipsnya, Nak? Mungkin kalau dari saya sih kita sebagai anak remaja tuh harus bisa menempatkan diri kita. Jadi semisalkan saya menyukai bidang robotik, saya sebisa mungkin mencari teman-teman yang suka di bidang robotik juga. Lingkungan yang di lingkungan yang mendukung. Jadi dengan seperti itu akan menumbuhkan rasa percaya diri kita. Terus kita juga pasti bakal belajar dari teman-teman yang lain gitu kan. Mereka memiliki pengetahuan yang berbeda tapi di bidang yang sama. Jadi dengan seperti itu bakal mengupgrade diri kita juga bakal mengupgrade teman-teman kita. Jadi ya bisa saling mensupport lah. Akhirnya dari kita tumbuh rasa percaya diri.
saling mensupport Iya, ya. saling mensupport seperti itu. Dan pengaruh teman ini juga sangat menentukan gitu Iya. ya. Tapi kita juga sebaiknya punya banyak teman. Iya. Ada orang bilang, terutama di era metaverse ini, di generasi Z ini, harus memiliki teman sebanyak-banyaknya. Iya. Nah, ini pentingnya bersosial, ya, bersosialisasi, berteman, jangan hanya menutup diri. Iya. Nah, ini kalau omong-omong tentang rencana kuliah, mimpinya ke depan, bagaimana Mas Nova? Ya, saya ingin berusaha buat masuk di institut ternama di nasional ataupun internasional. Ya, Oke. insya Allah bisa. Bismillah aja, tetap istiqomah. Istiqomah dibekali dengan ibadah, Iya. bagaimana Dan antara usahanya juga, usaha dan kerja ibadah. kerasnya. Kalau yang paling minimal adalah tentang sholat ini Oh, ya Mas. iya. Kadang-kadang di dunia remaja agak-agak Iya. bagaimana ini teman-temannya tentang sholat ini dan perannya terhadap kesuksesan bagaimana menurut sampean? Ya, kalau menurut saya sendiri kan sholat itu adalah tiang agama kita kan. Juga ketika kita sudah melaksanakan perintah di agama, kita tuh bakal mengingat dengan yang namanya tuh ya ada kematian itu kan satu saat nanti. Jadi kita jangan terus berfoya-foya, maksudnya jangan terus enak-enakan di hidup kita. Merasa masih remaja. Iya, jangan malah main-main terus itu. Jadi umur nggak ada yang tahu. Iya, umur nggak ada yang tahu itu. Jadi ketika kita sholat itu kita akan mengingat Allah gitu. Terus kita akan mengingat, oh ya saya masih punya orang tua di rumah, orang tua yang harus kita banggakan gitu. Kita tetap harus berusaha memberikan yang terbaik itu di bidang yang kita sukai supaya kita bisa menjadi orang yang berguna di masa depan seperti itu. Pastinya kita juga prihatin ya kalau melihat teman kita, Bu Rida melihat muridnya yang masih ada katanya gabut, yang mager-mager, itu padahal kalau sudah menemukan passionnya, sudah menemukan bakatnya itu bisa dihindari ya karena justru kayak kurang waktu aja untuk mengembangkan bakat ini ya. Dan riset ini kan suatu yang keren yang sama siswa sebagian menganggapnya ini sulit, ribet atau bagaimana Mas Noval untuk meyakinkan teman-teman, ayo bergabung ke ekskul riset salah satunya, jangan ragu karena disampaikan rasa yang sudah dirasakan Mas Nova setelah berkali-kali menang itu gimana rasanya. Makanya ayo teman-teman sudah diajak belum gabung ke ekskul-ekskul yang dimiliki madrasah ini secara total kan gitu kalau ikut ekskul ya secara total, secara maksimal sehingga tidak menghabiskan waktu dan tenaga kan kalau biasanya hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, bagaimana ini? Ya, kalau menurut saya sih ekstrakurikuler riset nih udah jelas-jelas memberikan hal yang sangat positif ke kita. Terus juga di ekstrakurikuler riset ini saya menemukan banyak teman-teman saya yang memiliki mimpi-mimpi besar. Jadi ketika kita sudah menemukan lingkungannya seperti itu pastinya akan terus menjadi motivasi untuk kita. Terus termotivasi. Terus termotivasi karena memang teman-teman kita semuanya juga mereka semua pada punya motivasinya semua. Jadi kita bakal fokus ke mimpi kita masing-masing. Akhirnya ya bisa mensupport satu sama lain lah seperti yang tadi saya katakan. Jadi dengan join extracurricular research kita udah bisa belajar banyak hal dari ekstra itu. Terus juga kita bakal menemukan lingkungan yang anak-anaknya punya mimpi-mimpi besar, punya ambisi-ambisi besar. Jadi bakal memberikan hal banyak yang positif untuk kita. Saling support ya nak ya. Yeah. Sementara ada sebagian remaja, pelajar yang itu mudah pesimis. Kalau Mas Nova sendiri itu harus dihindari atau kadang masih muncul atau justru itu nggak pernah. Nah itu kan bagaimana tipsnya juga untuk itu? Kalau dari saya sendiri sih, alhamdulillah saya orangnya nggak pesimisan. Justru saya tuh percaya dirinya banget. Itu resepnya ya? Iya, percaya dirinya banget. Cuman kadang ada beberapa teman saya yang pesimisan itu. Kalau misalkan udah nemuin ada anggota tim saya yang anaknya pesimisan itu kadang ya dia saya tegur. Saya bilangin, ngapain pesimis? Kita berusaha aja yang terbaik. Urusan
hasilnya menang atau kalah tuh ya belakangan gitu kan. Yang Iya. penting kita memberikan yang terbaik aja seperti itu. Karena kalau misalnya kita udah memberikan yang terbaik, ya kita bakal tetap dapat hikmah-hikmahnya dari situ. Oke. Kita bisa mengevaluasi terus. Bahkan Allah sesuai dengan prasangka Iya, hambanya. Jadi hambanya. kenapa kita nggak berprasangka Iya. yang positif, yang baik-baik saja Iya. kan? Nah, itu yang sering Bu Rida masih menemukan para murid itu agak susah sih untuk diajak percaya diri. Oh, iya. Makanya ini mungkin Mas Nova dari riset ini bagaimana kiprahnya atau mengajak teman-teman dalam hal itu, mungkin ada kelompok-kelompok diskusi atau bagaimana ya, ini PR-nya ke depannya ini ya. Iya. Kemudian ini Mas, kok bisa sampai hari ini dunia sosmed sudah dikenal mungkin dari SD itu kok sudah ini memilih hal-hal yang apa, cerita-cerita inspiratif ya katanya sebenarnya. Nah ini bagaimana caranya? Ya tentunya sih pastinya dari sosmed kita, sebisa mungkin kita kan kalau misalkan kita suka nonton selebritis, nanti sosmed kita tuh bakal merekomendasikan konten-konten selebritis kan. Tapi ketika kita suka dengan konten-konten yang memotivasi seperti itu, nah nanti sama sosmednya bakal direkomendasikan motivasi-motivasi tersebut gitu kan, sesuai yang kita cari itu, sesuai yang suka kita lihat itu. Jadi ketika kita sudah terbiasa melihat motivasi atau hal-hal yang memberikan pelajaran untuk kita gitulah ya, positif itu intinya. Jadi ya itu bakal terus kembali ke kitanya, itu bakal masuk ke kita terus, kita bakal termotivasi setiap harinya. Jadi jangan ragu-ragu ya para pelajar, para siswa, para remaja untuk melihat konten-konten yang cerita-cerita inspiratif tentang motivasi, dan juga jangan ragu untuk meninggalkan konten-konten yang kurang positif. Karena dari yang ilmu-ilmu yang sangat keren, yang sangat bermanfaat ini kita sampai kewalahan gitu loh. Kok masih saja waktunya digunakan untuk membuka hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah ini ya saatnya sekarang juga untuk meninggalkan ini hal-hal yang tidak mendukung untuk cita-citanya nanti. Cita-cita mimpi terbesarnya apa Mas Nova? Mimpi terbesar saya, saya ingin jadi orang yang bermanfaat buat bangsa dan agama saya. Saya ingin merubah dunia untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Tentunya difokuskan kepada Indonesia. Saya mau memberikan yang terbaik Indonesia, berkontribusi terus untuk Indonesia, berusaha memajukan Indonesia. Pesan untuk teman-teman para remaja, para pelajar di Indonesia? Mungkin pesan dari saya, kita sebagai pelajar, kita harus terus memfokuskan diri kita harus terus mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik lagi di hari besok. Juga kita bisa memfokuskan diri kita pada bidang-bidang yang kita suka, hal-hal yang kita sukai. Karena dengan kita memfokuskan dengan bidang-bidang yang kita sukai, kita bisa menjadi yang terbaik di suatu saat nanti. Kita bisa membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik ketika anak-anak di generasi saya ini sudah berada di masa produktifnya nanti. Oke, luar biasa. Pemirsa sudah berbincang-bincang banyak dengan Mas Nova yang pada intinya mimpinya adalah untuk merubah Indonesia menjadi yang terbaik, karena kita nanti memimpikan di generasi emas ya, insya Allah tahun 2040 nanti benar-benar Indonesia akan panen dengan karena sekarang kan ada bonus demografi. Nah, pada saat itu nanti benar-benar Indonesia mencapai generasi emas. Amin. Semoga Allah memudahkan dan mengabulkan cita-cita kita bersama. Terima kasih Mas Nova, bincang-bincang kita. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya. Semoga sukses. Semua cita-citanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi putra yang soleh. Sukses dunia akhirat. Amin. Terima kasih banyak Bu Rida. Sama-sama. Baiklah, sahabat Rida, kita akhiri pertemuan pada malam ini dan sampai jumpa pada episode yang akan datang.
Mohon maaf atas segala kekhilafan, terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.